Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Kita dalam edisi yang ke-9, perbincangan tentang ketuhanan Yesus. Dalam edisi-edisi yang sebelum ini, kita telah menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat-sifat Tuhan yang membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dalam bahagian ini, kita akan lihat pengikut-pengikut Yesus juga mengaku Yesus adalah Allah. Ya, dan malah memanggil Yesus dengan gelaran Tuhan dan Allah. Mari kita lihat ayat ini dalam Roma bab 9 ayat 5 yang berkata, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan ayat ini berkata Mesias. Mesias itu ia adalah Allah. Ia adalah Allah. Ayat ini jelas mengatakan Yesus adalah Allah. Dan kalau ternyata Yesus adalah Allah, maka Yesus layak disembah. Paulus berkata dalam ayat ini, Yesus yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam perjanjian lama, hanya Yahweh yang disebut sebagai Allah yang dipuji selama-lamanya. Lihat dalam Mazmur 41 ayat 14 ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Ya saudara, lihat ayat ini sangat jelas. Allah yang dipuji selama-lamanya. Dan sekarang dalam perjanjian baru, Yesus yang dipuji sampai selama-lamanya. Nah, maka ini sangat membuktikan Yesus dan Allah adalah setara. Dalam ayat ini, 1 Yohanes bab 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Haleluya saudara. Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, ayat ini juga mengatakan Yesus dia adalah Allah yang benar. Dan juga mengatakan Yesus memiliki satu sifat ilahi yang sangat penting. Yaitu Yesus adalah yang kekal. Haleluya. Dalam Yohanes bab 20 ayat 27 dan 28. Yesus berbicara kepada Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Wow, saudara. Yesus tidak memberitahu Thomas tentang keilahiannya dan berkata, hei Thomas, sayalah Tuhan. Tidak, Yesus tidak kata itu. Yesus menunjukkan kepada Thomas bahwa dialah yang telah mati dan bangkit semula. Dan kebangkitan Yesus membuktikan ketuhanannya. Sehingga kan Thomas dapat memanggil Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas bukannya menyumpah atas nama Allah, tetapi Thomas benar-benar memanggil Yesus itu Tuhan dan Allah. Dan yang luar biasanya saudara, Yesus tidak menolak. Yesus tidak menegur Thomas
dan kata, jangan panggil saya Tuhan atau Allah. Tidak. Yesus kalau tidak menolak atau menegur Thomas, bermaksud Yesus terima seruan daripada Thomas. Haleluya. Yang memanggil Yesus itu Tuhanku dan Allahku. Dan ayat ini dalam Yohanes bab 1, ayat yang pertama dalam Injil Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Sangat jelas sekali, saudara. Dan kita tahu firman itu adalah Yesus karena ada dicatat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan yang diam di antara kita itu adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Dalam surat Titus bab 2 ayat 13 mencatat ayat ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ayat dalam Titus 2:13 ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kali kedua yang menjadi harapan orang-orang percaya. Nah, sudah pasti yang dikatakan di sini ya, pernyataan kemuliaan Allah ini bukan merujuk kepada Allah Bapa. Kenapa? Karena bukan Allah Bapa yang akan datang kali kedua. Lalu yang akan menyatakan kemuliaannya, itu pernyataan kemuliaan Allah ini merujuk kepada Yesus yang akan datang kali keduanya. Amin. Dan karena inilah maksudnya, maka kita dapat lihat bahwa penulis surat Titus ini juga memberi gelaran Allah kepada Yesus. Yaitu Yesuslah yang dikatakan sebagai penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita. Yesus adalah maha besar dan Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Jadi saudara, dalam ayat ini kita dapat lihat Yesus harus adalah Allah. Yesus harus adalah Allah. Kenapa Yesus harus adalah Allah? Sebab kalau Yesus bukan Allah, Yesus tidak akan dapat menebus kita dari dosa-dosa kita dan tidak akan dapat menyempurnakan keselamatan manusia. Saudara, kita harus sadar, manusia telah memberontak terhadap Allah karena telah melanggar hukum-hukum Allah. Jadi hanya Allah saja yang dapat mengampunkan dosa kita. Dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9 ini berkata, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Tidak ada kan? Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selamanya. Menurut ayat ini, kita tidak akan dapat selamatkan diri. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya dengan usaha kita sendiri. Hanya Allah saja yang dapat sediakan tebusan yang cukup untuk selamatkan manusia, yaitu melalui Yesus. Nah, Yesuslah harga tebusan bagi manusia. Nah, Yesus sendiri berkata dalam Markus 10 ayat 45 ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus haruslah adalah Allah. Jika Yesus hanya manusia biasa, pengorbanannya tidak akan cukup untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi saudara, kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan, maka Yesus harus dan layak disembah. Amin. Kita kembali kepada ayat ini sebagai penutup.
Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus yang adalah Allah telah datang sebagai manusia. Yesuslah yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Kami percaya dan kami mengaku Yesus adalah Tuhan penyelamat. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang telah datang sebagai Mesias, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kami telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat. Ya Bapa, terima kasih Bapa. Hutang dosa kami telah lunas, dibayar sepenuhnya. Puji Tuhan, kami dapat diselamatkan. Manusia ada harapan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus yang ada di atas segala-galanya. Yesus yang adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan kepada Yesus Tuhan kami yang termulia. Amin.